Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pengagungan, pujian, penghormatan kita kepada Dia, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Mari kita menaikkan pujian, mengawali renungan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Saudaraku, dalam beberapa perenungan yang telah kita dengarkan, kita telah belajar tentang keunikan Yesus Kristus. Dari keunikan nama Yesus, keunikan Yesus yang adalah Allah dan manusia sejati, keunikan gelar Yesus, anak Allah dan anak manusia. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang gelar Yesus, yaitu Allah, anak manusia. Dan hari ini kita akan merenungkan keunikan Yesus, yaitu keunikan pernyataan Yesus dengan kata ego eimi atau akulah. Nah, saudaraku, ungkapan ego eimi atau akulah ini tidak ditemukan di dalam kebudayaan Yunani, melainkan ada di dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam kalimat "Aku adalah Aku" di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, dan kepada Nabi Yesaya, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga.
Dan saudaraku, setelah kebangkitan Yesus Kristus, Thomas mengakui dengan kalimat, "Ya Tuhanku dan Allahku," di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan akulah ini adalah pernyataan yang sangat khas dari Yesus yang dituliskan oleh Yohanes. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak ungkapan ego eimi atau akulah, tetapi kita akan berfokus pada 7 ungkapan akulah yang ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat ungkapan akulah di dalam Alkitab, ego eimi. Yang pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ungkapan yang pertama, ego eimi, adalah akulah roti hidup. Ungkapan ini sama dengan ungkapan yang ada di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-50. "Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Yaitu roti, akulah roti yang turun dari sorga. Dan ayatnya yang ke-33, akulah roti, yaitu roti yang dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, roti itu adalah makanan pokok masyarakat Palestina pada abad pertama. Dan Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia, yaitu kehidupan rohani. Yesus tidak memberikan roti secara fisik, tapi di sini dikatakan bahwa melainkan Dia sendiri itu adalah roti itu, yaitu kehidupan yang memuaskan. Dan roti ini dihubungkan dengan kematian Yesus sebagaimana yang tercantum di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku." Catat di sini, dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi dalam hal ini, roti ini adalah dihubungkan dengan kematian Yesus sebagaimana dalam Yohanes 6 ayat 51. Ungkapan yang kedua, ego eimi, itu adalah akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi saudaraku, ada kisah di mana penglihatan orang yang lahir buta itu dia bisa melihat sebagai pembuktian bahwa Yesus itu berkuasa membawa terang kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dan pengikut Yesus akan berjalan di dalam terang, bahkan mempunyai terang hidup. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, tapi memang manusia lebih menyukai kegelapan karena perbuatan mereka semata-mata jahat. Tetapi Tuhan menerangi dunia yang syarat dengan kejahatan ini. Kalau menurut Leon Morris, kemungkinan ada latar belakang dari ungkapan akulah terang dunia. Itu yang pertama merupakan pesta ponok daun yang biasanya membutuhkan lampu penerangan yang besar. Atau yang kedua yaitu terang yang mengacu pada tiang api yang ada dalam selama orang Yahudi mereka mengembara di padang gurun menuntun mereka. Jadi dalam hal ini ungkapan ego eimi itu adalah di dalam Yohanes yang ditunjukkan dengan akulah terang dunia. Yang ketiga, ungkapan yang ketiga, ego eimi atau aku adalah akulah pintu ke domba-domba. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-7.
Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus ini adalah satu-satunya pintu untuk sampai ke hadirat Allah. Nah, ada dua pengertian pintu di sini. Yang pertama, Yesus adalah pintu bagi para gembala, yaitu barang siapa yang tidak masuk lewat pintu itu bukanlah gembala yang sejati. Yang selanjutnya, Yesus itu adalah pintu bagi domba-domba, bahwa barang siapa yang masuk melalui pintu itu akan selamat. Jadi ungkapan yang ketiga, ego eimi, adalah menunjukkan kepada Yohanes pasal 10 ayat 7, akulah pintu ke domba-domba. Ungkapan yang keempat, akulah gembala yang baik, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berbeda dengan kebiasaan para gembala Palestina pada waktu itu. Dan ini berkaitan erat dengan kematian Yesus bagi orang yang ia pilih. Yesus sebagai gembala, dia sangat mengenal domba-dombanya dan mengenal domba-dombanya mengenal dia. Di sini adalah hubungan yang dalam antara Yesus dengan orang-orang percaya yang dia tebus, yang dia pilih, menyelamatkan mereka. Sekali lagi ungkapan yang keempat, ego eimi, adalah akulah gembala yang baik. Yang kelima, ego eimi, akulah, di sini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, di sini dikatakan Yesus itu tidak hanya membawa kebangkitan dan hidup, tapi Yesus itu sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Dan hidup ini merupakan kebutuhan utama dari manusia. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus adalah sumber hidup. Melalui ungkapan akulah kebangkitan dan hidup. Ungkapan yang keenam, ego eimi atau aku adalah, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang Yesus maksudkan di sini tentang hidup, yaitu hidup yang kekal. Dan yang Yesus sampaikan di sini tentang jalan, itu adalah jalan menuju kepada Allah. Dan yang Yesus maksudkan di sini tentang dengan kebenaran itu adalah Injil, yaitu satu-satunya kebenaran yang membawa orang kepada Allah. Ungkapan ego eimi clear di dalam hal ini dari Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yang ketujuh, ungkapan ego eimi atau aku adalah, yaitu akulah pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang ditekankan di sini ialah pentingnya kesatuan dengan Kristus. Jadi apabila ranting itu terpisah dari pokoknya, dia mati. Sekali lagi Yesus menekankan di sini bahwa Yesus itu sumber hidup. Dia adalah satu-satunya sumber hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi melalui ungkapan ego eimi atau aku adalah, ini clear, tidak terbantahkan. Pada dasarnya semua ungkapan ego eimi yang tadi kita telah renungkan, kita telah dengar, ini adalah pernyataan Yesus sendiri yang berkaitan dengan kealahannya. Tidak ada perbantahan, clear. Yesus adalah Allah. Yang kita bisa buktikan melalui semua ungkapan terkait ego eimi atau aku adalah. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau adalah pokok anggur sumber hidup. Engkau adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Engkau adalah gembala yang baik.
Engkau adalah pintu menuju kepada domba-domba, dan kamilah domba-domba yang tersesat. Engkau pimpin, Engkau ambil, dan Engkau selamatkan menurut kasih setiamu. Engkaulah terang dunia di tengah-tengah kegelapan dan hidup kami yang gelap. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya membawa gelap, membawa terang, tapi Engkau adalah sumber dari terang itu sendiri. Dan Engkaulah roti hidup, di mana Engkau menyerahkan nyawamu untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Kami bersyukur, berterima kasih dari semua ungkapan tentang egoimi. Aku adalah satu bagian firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami, memperkuat kepercayaan kami kepadamu di tengah-tengah orang dan dunia pengajaran yang meragukan tentang kealahanmu. Tapi hari ini kami belajar sekali lagi, kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam iman kami kepada Yesus Kristus adalah Allah. Terima kasih Tuhan, kami mohon hari ini oleh karena belas kasih-Mu, pimpinlah kami, sertailah kami di dalam setiap langkah hidup kami, dalam apa yang kami kerjakan, untuk kami lakukan menurut belas kasih-Mu. Pimpinlah sehingga kami selalu kedapatan melakukan apa yang berkenan di hati-Mu, apa yang berkenan kepadamu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, pengagungan, hormat kami kepadamu Allah yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati kita semua, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.